Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita bertanya, bagaimana mungkin seorang manusia bisa dianggap sebagai Tuhan? Mengapa sebagian orang menyebut Nabi Isa atau Yesus sebagai anak Tuhan, bahkan Tuhan itu sendiri? Padahal, dalam pandangan Islam, Isa hanyalah seorang hamba Allah, seorang Nabi Agung yang diutus untuk kaumnya. Dalam video ini, kita akan menelusuri sejarah panjang tentang Nabi Isa, mulai dari tujuan beliau diutus, mengapa beliau dibenci oleh kaum Yahudi, hingga bagaimana akhirnya beliau dianggap sebagai Tuhan oleh sebagian umat manusia. Dan tentu saja, kita akan melihat bagaimana logika Islam meluruskan kesalahpahaman itu. Mari kita mulai dari awal. Dari misi suci Nabi Isa ketika pertama kali Allah mengutusnya. Saudara-saudaraku sekalian, dalam pandangan Islam, Isa bukanlah Tuhan, melainkan seorang Nabi Agung yang diutus khusus untuk Bani Israel. Allah mengutus Isa dengan misi yang sangat penting, meluruskan kembali ajaran Taurat yang sudah banyak diputarbalikkan oleh para pemuka Yahudi pada masa itu. Mereka menyelewengkan hukum-hukum Allah demi kepentingan duniawi, hingga rakyat kecil sering menjadi korban ketidakadilan. Isa datang membawa kitab suci Injil yang penuh dengan petunjuk dan cahaya. Beliau mengajarkan agar manusia hanya menyembah Allah semata, tanpa sekutu, dan kembali kepada jalan tauhid yang lurus. Untuk menguatkan risalahnya, Allah membekali Isa dengan berbagai mukjizat yang luar biasa. Dengan izin Allah, beliau menyembuhkan orang buta sejak lahir, menghidupkan orang mati, menyembuhkan penderita kusta, bahkan meniupkan ruh kehidupan ke dalam burung dari tanah liat. Semua itu bukan untuk menunjukkan bahwa Isa adalah Tuhan, melainkan sebagai tanda kekuasaan Allah agar kaumnya beriman. Jadi, tujuan utama Isa diutus bukanlah untuk membawa agama baru, apalagi untuk menjadi Tuhan. Beliau datang sebagai penerus para nabi sebelumnya untuk meluruskan penyimpangan dan mempersiapkan jalan menuju risalah terakhir, yaitu Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Saudaraku sekalian, setelah kita memahami tujuan Nabi Isa diutus, mari kita lihat mengapa beliau justru dibenci, bahkan dimusuhi oleh kaum Yahudi pada masa itu. Isa datang dengan membawa kebenaran, tapi kebenaran itu justru mengancam kepentingan para pemuka Yahudi. Mereka terbiasa menyelewengkan hukum Taurat demi menjaga kekuasaan, kekayaan, dan pengaruh di tengah masyarakat. Ketika Isa meluruskan ajaran itu, otomatis wibawa mereka runtuh. Maka kaum Yahudi mulai menyebarkan fitnah terhadap Isa. Ada yang menuduh beliau nabi palsu, ada pula yang mengatakan beliau tukang sihir. Bahkan ibunya Maryam yang suci difitnah sebagai wanita yang melahirkan anak tanpa ayah karena perbuatan tercela. Nauzubillah. Na'udzubillah. Tidak berhenti di situ, mereka juga memprovokasi penguasa Romawi. Isa dituduh sebagai pemberontak yang hendak menumbangkan kekuasaan Romawi. Padahal Isa tidak pernah mengajarkan politik atau pemberontakan. Misinya murni mengajak manusia kembali kepada tauhid. Akhirnya, karena fitnah yang terus-menerus, kaum Yahudi bersekongkol dengan tentara Romawi untuk menangkap Isa. Namun disinilah Allah menunjukkan kekuasaannya. Sebagaimana akan kita bahas pada bagian berikutnya, saudaraku sekalian, setelah kaum Yahudi dan tentara Romawi berusaha menangkap Nabi Isa, mereka yakin telah berhasil menyalib dan membunuhnya. Tetapi inilah titik penting yang membedakan keyakinan Islam dengan keyakinan mereka. Al-Quran menegaskan dengan sangat jelas dalam surat An-Nisa ayat 157. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Artinya, Isa tidak pernah disalib. Allah menolong dan menyelamatkannya dari makar musuh. Isa diangkat ke langit dalam keadaan hidup. Sementara orang lain yang wajahnya dibuat mirip Isola yang ditangkap dan disalib. Mengapa Allah melakukan itu? Karena Isa adalah nabi pilihan, utusan Allah yang akan kembali turun di akhir zaman. Isa masih hidup dan kelak akan Allah turunkan kembali untuk menegakkan keadilan, mematahkan salib, membunuh Dajjal, serta menegaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dengan demikian, keyakinan bahwa Isa mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia adalah sebuah kesalahpahaman besar. Yang benar, Isa diselamatkan oleh Allah karena Allah adalah sabak baik pelindung bagi para rasulnya. Saudaraku sekalian, setelah Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah, para muridnya yang setia tetap menyebarkan ajaran beliau. Mereka berdakwah dengan dasar tauhid yang murni, bahwa hanya Allah lah
satu-satunya Tuhan. Namun, di saat yang sama muncullah seorang tokoh yang sangat berpengaruh, yaitu Paulus. Awalnya, Paulus adalah musuh utama pengikut Isa. Ia dikenal sebagai sosok yang memburu, bahkan menyiksa pengikut Nabi Isa. Tetapi, tiba-tiba ia mengaku mendapat penglihatan dan berubah menjadi pengikut Isa. Perubahan inilah yang kemudian membawa dampak besar. Paulus mulai mengajarkan ajaran baru yang berbeda dari ajaran asli Nabi Isa. Ia memperkenalkan konsep bahwa Isa adalah anak Tuhan, bahkan sebagai Tuhan yang turun ke dunia untuk menebus dosa manusia. Lebih jauh lagi, Paulus mengatakan bahwa manusia tidak perlu lagi terikat dengan hukum syariat Taurat, cukup dengan iman kepada Isa yang disalib. Padahal, dalam pandangan Islam, Isa tidak pernah disalib. Paulus menulis banyak surat yang berisi ajarannya. Surat-surat itu kemudian beredar luas, bahkan jumlahnya lebih banyak daripada tulisan murid-murid asli Nabi Isa. Hingga akhirnya, ajaran Paulus justru menjadi dominan, menutupi ajaran murni Isa yang mengajarkan tauhid. Dari sinilah benih-benih penyimpangan mulai tumbuh. Hingga akhirnya banyak orang mulai meyakini Isa bukan lagi seorang nabi, tetapi sosok ilahi. Saudaraku sekalian, setelah Paulus menyebarkan ajarannya, umat pengikut Isa mulai terpecah. Ada yang tetap berpegang pada tauhid murni, dan ada yang mengikuti ajaran Paulus. Seiring waktu, tulisan-tulisan Paulus semakin dominan. Injil-injil yang beredar pun banyak yang tidak asli. Sebagian besar hanya catatan dari murid-murid atau pengikut. Setelah Isa, disinilah campur tangan manusia mulai mengubah ajaran yang suci. Puncaknya terjadi pada tahun 325 Masehi. Ketika Kaisar Romawi bernama Konstantin mengadakan konsili Nice, dalam pertemuan besar itu, para pemimpin gereja berdebat tentang siapa sebenarnya Isa. Ada kelompok yang menyatakan Isa hanyalah manusia dan nabi. Tetapi ada pula yang meyakini Isa adalah Tuhan. Hasil keputusan konsili itu menetapkan bahwa Isa adalah Tuhan, bagian dari Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doktrin inilah yang kemudian menjadi dasar agama Kristen hingga sekarang. Sejak saat itu, ajaran Paulus semakin mengakar, sementara ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa semakin terpinggirkan. Gereja memilih surat-surat Paulus dan Injil tertentu untuk dijadikan kitab suci. Sementara banyak tulisan lain yang dianggap tidak sesuai, dibuang dan dimusnahkan. Dengan demikian, keyakinan bahwa Isa adalah Tuhan bukanlah ajaran asli Nabi Isa, melainkan hasil keputusan politik dan campur tangan manusia dalam sejarah. Saudaraku sekalian, setelah kita menelusuri perjalanan panjang bagaimana Isa akhirnya dianggap sebagai Tuhan, sekarang mari kita lihat dengan jernih dari sudut pandang Islam. Pertama, Tuhan adalah zat yang maha sempurna. Dia tidak membutuhkan makan, minum, tidur, atau bantuan siapapun. Sementara Nabi Isa lahir dari seorang ibu, beliau makan, minum, tidur, bahkan merasakan lelah seperti manusia lainnya. Jika Isa memiliki sifat-sifat manusia, bagaimana mungkin beliau adalah Tuhan? Kedua, dalam Alkitab maupun Al-Quran disebutkan bahwa Isa berdoa kepada Allah. Jika Isa adalah Tuhan, mengapa ia berdoa kepada Tuhan lain? Doa Isa menunjukkan dengan jelas bahwa beliau hanyalah seorang hamba yang tunduk kepada Allah. Ketiga, Al-Quran menegaskan dalam surat An-Nisa ayat 171, sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, dan roh darinya. Ayat ini sangat jelas, Isa adalah utusan, bukan Tuhan. Keempat, mari kita gunakan logika sederhana. Kalau benar Tuhan bisa menjelma menjadi manusia, lalu mengapa harus memilih jalan yang begitu rumit? Mengapa harus turun ke dunia, menanggung penderitaan, disiksa, lalu mati di kayu salib, hanya untuk mengampuni dosa manusia? Bukankah Tuhan Maha Kuasa bisa langsung mengampuni siapa saja, tanpa harus melalui proses yang melemahkan martabatnya? Kelima, Isa hanyalah ciptaan Allah. Diciptakan dengan kalimat kun fayakun, jadilah, maka jadilah ia. Sama seperti Nabi Adam yang diciptakan tanpa ayah dan ibu, Isa juga diciptakan dengan cara luar biasa, tanpa seorang ayah. Namun itu tidak menjadikannya Tuhan, melainkan menunjukkan kekuasaan Allah. Maka logika Islam sangat jelas. Isa adalah Nabi, hamba, dan Rasul Allah. Beliau adalah manusia mulia, bukan Tuhan. Dan di akhir zaman, Isa akan kembali turun ke bumi, bukan sebagai Tuhan yang disembah,
tetapi sebagai hamba Allah yang menegakkan kebenaran, menghancurkan kesesatan, dan memimpin umat manusia kembali kepada tauhid.